Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat PHD, jumpa lagi bersama kami SHMH Channel. Apa kabar sahabat PHD hari ini? Semoga di masa pandemi ini sahabat semuanya senantiasa sehat dan sukses selalu dalam menjalankan aktivitas. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya, kami juga menghaturkan terima kasih atas partisipasi sahabat PHD semua, dimanapun kalian berada, yang telah mendukung kami sampai hari ini. Semoga kami dan sahabat PHD semua terus bisa menyebarkan nilai kebermanfaatan melalui channel ini, memberikan inspirasi untuk negeri. Sahabat PHD yang berbahagia, pada kesempatan ini kami akan mengupas secara lengkap tentang pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing atau RPTKA sebagai pengganti Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing atau IMTA, di mana pengesahan RPTKA ini sebagai pengganti IMTA yang merupakan bentuk retribusi sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing. Sahabat PHD, harus diakui bahwa Indonesia merupakan negara berkembang yang pada hakikatnya tidak terlepas dari berbagai bentuk fenomena sosial, yang salah satunya adalah dengan masuknya tenaga kerja asing di Indonesia. Tenaga kerja asing merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan zaman atas jawaban dari keterbatasan sumber daya manusia maupun desakan dari pihak-pihak tertentu untuk menggunakan tenaga kerja asing. Kemudian, terbitlah Peraturan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing, di mana izin ini harus dimiliki oleh setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh kegiatan usaha dalam rangka penanaman modal baik oleh PMA maupun PMDN yang menggunakan tenaga kerja dalam kegiatannya. Izin memperkerjakan tenaga kerja asing berlaku untuk masa waktu 1 tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang. Namun, pada tahun 2020, IMTA tersebut telah dihapus dan penghapusan tersebut seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau biasa disebut dengan UU CK. Sahabat PHD, dalam Undang-Undang Cipta Kerja terkait penggunaan tenaga kerja asing terdapat perubahan norma dari kegiatan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang selama ini menjadi objek retribusi IMTA agar menyesuaikan atau berubah menjadi retribusi pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA.
Undang-Undang Cipta Kerja terkait tenaga kerja asing ini juga sudah diperkuat dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing. Sebagai aturan pelaksanaan, dalam PP Nomor 34 Tahun 2021 ini juga dijelaskan bahwa tenaga kerja asing hanya bisa dipekerjakan oleh pemberi kerja dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan dalam waktu tertentu. Dalam pasal 181 ayat 1 Undang-Undang Cipta Kerja yang substansinya mengatur perlunya dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah yang substansinya bertentangan dengan undang-undang dimaksud. Maka perlu adanya penyesuaian penggunaan dana pungutan retribusi penggunaan tenaga kerja asing yang sebelumnya disebut retribusi perpanjangan IMTA sekarang menjadi RPTKA, yaitu penerimaan retribusi yang digunakan untuk mendanai validasi pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atau DKPTKA, pembinaan dan pengawasan di lapangan untuk penegakan, penatausahaan, dan pembiayaan dampak negatif dari pengesahan RPTKA, perpanjangan, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal. Sahabat PHD, sebagaimana diketahui bersama bahwa sebelumnya perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing atau IMTA adalah izin yang wajib dimiliki oleh warga negara asing atau tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh institusi atau kegiatan usaha dalam rangka penanaman modal baik oleh PMA atau PMDN yang menggunakan tenaga kerja dalam kegiatannya. IMTA merupakan kewajiban dari perusahaan yang akan memperkerjakan tenaga kerja asing tersebut. Izin ini harus dimiliki oleh TKA sebelum memasuki dan bekerja di Indonesia. Pada prakteknya, IMTA bisa didapatkan dalam waktu paling cepat 35 hari kerja. Selanjutnya, izin penggunaan TKA berganti menjadi rencana penggunaan TKA. Sedangkan IMTA sudah dihapus diganti oleh notifikasi atau semacam surat pengantar pembayaran. Notifikasi TKA adalah izin yang diberikan bagi TKA untuk bekerja di Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Berbeda dengan IMTA. Pada notifikasi, pihak sponsor diwajibkan untuk melampirkan kode billing dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing. Sahabat PHD, DKPTKA ini wajib dibayarkan oleh pemberi kerja TKA sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah. Pembayarannya dilakukan sesuai dengan jangka waktu TKA tersebut bekerja di wilayah Indonesia. DKPTKA menjadi salah satu tahapan baru dalam permohonan pengesahan RPTKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan dari PP Nomor 34 Tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing. Tahapan ini berada setelah data calon TKA dinyatakan lengkap dan benar. Lalu
Direktur menerbitkan surat pemberitahuan pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing kepada pemberi kerja tenaga kerja asing yang berisi kode billing. DKPTKA ini harus dibayar lebih dulu oleh pemberi kerja tenaga kerja asing dalam batas waktu pembayaran 5 hari kerja sejak diterbitkan kode billing. Atas pembayaran tersebut, maka direktur menerbitkan pengesahan RPTKA. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa pembayaran DKPTKA atau dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing tersebut merupakan persyaratan dari pengesahan RPTKA. Billing ini nantinya harus disetorkan secara langsung ke negara sekaligus dan harus sesuai dengan masa berlaku kerja yang ada di notifikasi. Sahabat PHD mengacu pada pasal 35 Permenaker nomor 8 tahun 2021, besaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing yang wajib dibayar oleh pemberi kerja TKA adalah sebesar 100 US dollar per jabatan per orang per bulan sebagai pendapatan negara bukan pajak atau PNBP atau pendapatan daerah berupa retribusi daerah. Apabila pemberi kerja TKA yang memperkerjakan TKA kurang dari 1 bulan, maka kewajiban membayar DKPTKA adalah sebesar 1 bulan penuh. Sahabat PHD yang berbahagia, pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing sebagai PNBP dikenakan untuk pengesahan RPTKA baru. Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi lebih dari 1 provinsi dan pengesahan RPTKA kawasan ekonomi khusus atau KEK. Sementara pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing sebagai pendapatan daerah dapat dibagi menjadi 2 jenis, yakni sebagai berikut. Bagi tenaga kerja asing yang bekerja di lokasi lebih dari 1 kabupaten kota dalam 1 provinsi, maka pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing untuk pengesahan RPTKA perpanjangannya dikenakan sebagai pendapatan daerah provinsi. Kemudian, bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 kabupaten kota, maka pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing untuk pengesahan RPTKA perpanjangannya dikenakan sebagai pendapatan daerah kabupaten kota. Sahabat PHD, pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing ini dilakukan sesuai dengan jangka waktu pengesahan RPTKA dan dibayarkan di muka. Pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing sebagai PNBP berdasarkan surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA sebagai PNBP. Dibayarkannya secara langsung ke kas negara melalui bank persepsi. Sementara pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing sebagai pendapatan daerah berdasarkan surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA sebagai pendapatan daerah dan dibayarkannya melalui bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Walaupun bersifat wajib, tetapi ada pengecualian bagi pemberi kerja TKA dari kewajiban membayar kompensasi DKPTKA tersebut. Sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat 2, disebutkan bahwa
kewajiban membayar dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing tidak berlaku bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan. Pada dasarnya, notifikasi ini memiliki fungsi yang sama dengan IMTA. Hal yang membuat berbeda yaitu notifikasi menjadi satu bagian dalam proses pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing, sehingga pihak sponsor perusahaan tidak perlu lagi melakukan cek pembayaran dana tersebut karena sudah menjadi satu dalam bagian perizinan. Hal yang membuat notifikasi berbeda dengan IMTA lainnya adalah waktu pelayanan. Sahabat PHD, sebelumnya IMTA membutuhkan 3 hari dan RPTKA juga membutuhkan waktu selama 3 hari. Namun, dengan kebijakan baru menjadi 4 hari dengan rincian RPTKA selama 2 hari dan notifikasi selama 2 hari pula. Notifikasi tenaga kerja tidak dalam bentuk fisik, melainkan dokumen yang dikeluarkan dalam bentuk elektronik. Sahabat PHD yang berbahagia, demikian kami sampaikan edisi lengkap tentang pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA sebagai pengganti izin memperkerjakan tenaga kerja asing atau IMTA. Semoga pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota segera menyesuaikan peraturan daerah tentang retribusi pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA. Sahabat PHD, jangan pernah berhenti untuk belajar dan berbuat baik, karena hidup ini tak pernah berhenti memberikan pelajaran dan kebaikan. Jika ada kritik, saran, dan pertanyaan dari sahabat PHD semuanya, silahkan bisa melalui kolom komentar atau melalui email kami yang ada di deskripsi video ini. Follow juga medsos kami di bawah ini ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.